Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hardianti dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji akan membahas sekilas tentang asam amino dan protein. Yang pertama kita akan membahas tentang asam amino. Asam amino. Asam amino adalah monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Berikut adalah struktur umum dari asam amino. Di situ, COOH adalah gugus karboksilat, NH2 adalah gugus amina, dan R adalah rantai samping. Jumlah asam amino di alam ini sangat banyak sekali, tetapi yang digunakan untuk menyusun protein itu hanya 20. Dari ke-20 asam amino tersebut hanya berbeda pada rantai samping atau R. Sifat asam amino. Yang pertama itu ada amfoter, yaitu dapat bereaksi dengan asam dan basa. Sifat dominan ditentukan oleh jumlah gugus karboksil atau amina yang terikat. Yang kedua itu ada ion dipolar atau zwitter, yaitu molekul netral yang memiliki muatan positif dan negatif. Yang ketiga itu ada optis aktif, yaitu membentuk bayangan cermin yang mana hanya glisin yang tidak mempunyai optis. Selanjutnya, pengelompokan asam amino berdasarkan rantai samping. Asam amino dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu asam amino nonpolar alifatik. Berikut struktur dari asam amino nonpolar alifatik yang berarti R-nya berupa rantai lurus. Yang kedua asam amino polar netral, yang berarti memiliki momen dwikutub dari rantai sampingnya biasanya terdapat atom O dan S. Yang ketiga, asam amino berbuatan negatif, yang mana biasanya memiliki gugus karboksil tambahan di bagian rantai sampingnya. Makanya menjadi COOH. Yang keempat, ada asam amino bermuatan positif, yang mana memiliki tambahan gugus amina di bagian rantai sampingnya, makanya menjadi NH3+. Yang kelima ada asam amino aromatik, yang mana rantai sampingnya itu berupa senyawa aromatik. Selanjutnya, pengelompokan asam amino berdasarkan kemampuan tubuh dalam mensintesis. Yang pertama itu ada asam amino esensial, yang mana asam amino yang penting dalam pakan karena tidak dapat disintesiskan oleh hewan. Yang kedua itu ada asam amino non-esensial, yang mana asam amino yang dapat disintesiskan sendiri dalam sel hewan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang protein. Protein adalah polimer alam dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida dan memiliki berat molekul lebih dari 10.000 Dalton. Protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani, contohnya itu susu dan telur. Protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati, contohnya itu kacang-kacangan. Lalu selanjutnya, tingkat struktur protein. Yang pertama itu ada primer, yang mana struktur 2 dimensi yang menggambarkan urutan asam amino dari suatu protein beserta ikatan peptidanya. Yang kedua itu ada sekunder, yang mana struktur 3 dimensi hasil pelipatan protein akibat ikatan hidrogen antara atom O karboksil dan N amino.
Yang keempat ada tersier, yang mana struktur 3 dimensi hasil pelipatan satu rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan sulfida, gaya van der Waals, ikatan hidrofobik. Yang keempat ada kuartener, yang mana struktur 3 dimensi hasil pelipatan 2 atau lebih rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan disulfida, gaya van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Dan ini gambar yang lebih jelas dari struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kalau primer hanya berupa urutan. Sekunder ada alfa helix dan beta sheet. Tersier berarti sudah membentuk lipatan sempurna. Kuartener berarti susunan dari 2 buah rantai. Klasifikasi protein menurut fungsi. Yang pertama ada biokatalisator, yaitu mengkatalisasi reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Yang kedua ada nutrien dan penyimpanan, yaitu protein yang berperan sebagai cadangan dan nutrisi. Yang ketiga ada protein struktural, yaitu protein yang berperan dalam membentuk struktur biologi suatu organisme. Yang keempat itu ada protein pertahanan, yaitu protein yang berperan dalam pertahanan diri dari organisme lain atau penyakit. Yang kelima itu ada protein penggerak atau kontraktil, yang mana protein yang menyebabkan organisme dapat bergerak. Yang keenam itu protein transport, yaitu protein yang membawa molekul dari satu sel ke sel lain atau dari satu organ ke organ lain melalui pembuluh darah. Selanjutnya, klasifikasi protein menurut bentuk. Yang pertama, ada protein globular. Dan itu gambarnya, seperti pada gambar, protein dengan rantai polipeptida berlipat-lipat membentuk bulatan padat atau globular. Yang kedua ada protein serabut, seperti pada gambar, yaitu protein dengan bentuk memanjang pada satu sumbu dan tidak berlipat. Baiklah, sekian pembahasan tentang asam amino dan protein, semoga bisa dipahami secara singkat. Mohon maaf jika ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.